Mas Andika, Bapak Ibu semua, peserta Diklat Calon Kepala Laboratorium Batch 2 tahun 2025. Sebelumnya saya mohon maaf karena sinyalnya tadi Bapak Ibu, jadi WiFi kampus lagi trouble sepertinya ini. Jadi beberapa kali masuk, mentah lagi, masuk, mentah lagi. Semoga tidak mengurangi esensi. Baik, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu semuanya, kita akan diskusi bersama terkait dengan karya inovatif atau karya tulis ilmiah terkait dengan laboratorium. Nah, ini nanti juga ada beberapa tagihan di 7.4 kalau tidak salah ya, 7.3, 7.4 untuk upload karya ilmiah begitu. Nah, sebelum saya mulai untuk mungkin mempresentasikan beberapa materi, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang selama ini Bapak Ibu miliki, punyai terkait dengan produk karya ilmiah. Barangkali Bapak Ibu juga dulu sebenarnya sudah punya ya, mungkin Bu Aryani atau Pak Hasanul, Pak Muna ini dulu pas skripsi kan juga menulis karya ilmiah gitu kan, tapi dulu belum sebagai syarat wajib untuk lulus kuliah. Kalau mahasiswa sekarang kan sebagai syarat wajib, jadi mau tidak mau harus menulis karya ilmiah gitu, karena nanti tinggal saya meluruskan konteks-konteks yang terkait dengan laboratorium gitu. Jadi apakah nanti karya ilmiahnya harus yang benar-benar sebuah permasalahan dari laboratorium? Disarankan iya. Gitu. Namun, jika Bapak Ibu sudah memiliki karya ilmiah, bahkan yang sudah dipublikasikan di jurnal, itu tidak harus spesifik banget di laboratorium, bisa jadi permasalahan di kelas Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu di sini kan juga semuanya belum punya pengalaman di laboratorium kan, artinya hanya punya pengalaman di dalam kelas, permasalahan-permasalahan yang diangkat menjadi sebuah tulisan. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya share PPT, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan karya ilmiah yang nantinya akan di-upload di OC untuk penugasan di 7.3 dan 7.4. Gimana? Pak Muna sudah ada gambaran karya atau sudah punya mungkin? Belum punya, Pak. Sama sekali, Pak. Iya. Nah, Pak Muna ini ngampu apa sementara ini? Kalau ngampunya itu matematika, Pak. Cuma Matematika. ya disarankan untuk jadi kaleb, makanya suruh pelatihan dulu. Ya, proyeksinya kalau apa ini? Komputer, Pak. Komputer ya? Iya. Oke, berarti Pak Muna belum punya gambaran ya tentang tulisan ilmiah begitu ya, terkait dengan apalagi tentang komputer, karena pengalaman saat ini di matematika. Nah, kira-kira gambaran aja kalau misalnya nanti Pak Muna itu ngajar di lab komputer kan yo Pak Muna punya experience ya, punya pengalaman maksudnya terkait permasalahan-permasalahan yang sering terjadi misalnya. Kira-kira apa Pak kalau di komputer itu, kalau di lab anak-anak sekolah itu masalahnya? Mungkin ketika mengajar itu, Pak. Jadi kan saya ngajar matematika ya, kadang mungkin Ya, kalau sejauh ini sih baru pembelajaran menggunakan HP ya. Saya memanfaatkannya HP, jadi belum ya. sampai di lab. Jadi mungkin pembelajaran digiring ke lab untuk GeoGebra atau mungkin pakai kuisis ketika penilaian. Jadi kayak minat siswanya gitu, lebih ke penelitian tentang kemampuan siswanya gitu aja, Pak. Kemungkinan seperti itu, Pak. Artinya optimalisasi komputer di lab belum teroptimalkan ya. Mungkin Belum hanya ya? Iya, sementara ini pakainya gawainya adalah perangkat-perangkat masing-masing. Itu kan iya, juga Pak. masalah sebenarnya, masalah. Padahal kita mau mengarahkan kalau ke lab di komputer itu kan instalasinya adalah aplikasi-aplikasi yang memang menunjang pembelajaran. Kalau di HP, mungkin niatnya praktek geodebra nih Pak Muna atau Bapak Ibu yang lain. Tetapi karena HP itu ada TikTok, ada Instagram, ada aplikasi yang lain, bisa jadi siswanya mengarah ke situ kan. Nah, Iya. ini kan jadi masalah maksudnya bagaimana optimalisasi aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika dalam pembelajaran lab. Nah, itu sudah jadi judul tema gitu kan.
Aplikasinya kayak gitu. Nah, tinggal Pak Muna membuat latar belakang, introduction-nya. Latar belakang masalahnya apa, kenapa siswa kayak gitu, ditambahi teori, kemudian rumusan masalahnya apa. Rumusan masalah kan sebuah pertanyaan penelitian ya. Berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengoptimalisasikan penggunaan perangkat komputer di lab dalam pembelajaran matematika. Misalnya itu kan jadi sebuah pertanyaan. Terus metode yang digunakan apa? Dijelaskan. Oh, hasilnya seperti apa? Butuh data. Nah, itu sudah jadi satu karya ilmiah secara sederhana. Nanti saya jelaskan secara detailnya, tapi ini kita buka dulu brainstorming ya Bapak Ibu, namanya brainstorming, kita coba gali informasi dari Bapak Ibu. Oke, Pak Muna sudah ada gambaran itu, nanti bisa dijadikan judul itu. Nah, tinggal nanti ditambah implementasi. Mungkin Bapak Ibu yang lain, yang lab berbeda, mungkin lab IPA, atau lab bahasa, karena permasalahannya nanti bisa beda-beda. Tapi mungkin secara general hampir sama Bapak Ibu. Masalah teknis. Biasanya kalau masalah teknis itu siswa tidak taat SOP nih. Nggak taat SOP pada masing-masing baik lab komputer, baik lab bahasa, ataupun lab IPA. SOP-nya kan ada tuh. Misalnya cara men-shutdown komputernya, setelah selesai menggunakan UPS-nya dimatikan, kemudian, nah itu kan semua ada SOP. Biasanya siswa nggak tertib dengan SOP kayak gitu. Apalagi lab-lab IPA ini bahaya nih kalau kimia, biologi, kita menggunakan bahan-bahan yang sensitif begitu. Ketika SOP tidak dijalankan dengan baik, itu akan jadi masalah. Nah, itu bisa diangkat dalam sebuah tulisan ilmiah yang ada teori-teorinya bahwa optimalisasi praktikum IPA di dalam laboratorium dengan menggunakan pendekatan apa misalnya. Atau optimalisasi ketercapaian SOP dalam laboratorium bahasa untuk misalnya eksistensi atau misalnya untuk perawatan lab dalam jangka panjang gitu. Eksistensi lab dalam jangka panjang artinya tidak, lab itu kan masalahnya nanti kalau jadi kaleb kan banyak nih, kompleks permasalahan teknisnya, permasalahan manajemennya gitu kan, permasalahan untuk maintenance-nya. Nah, hal-hal semacam itu harus kita lihat dari perspektif lain. Nah, dalam konteks ini perspektifnya adalah bagaimana menulis karya ilmiah. Begitu. Bapak Ibu yang lain, saya butuh 2 lagi paling nggak brainstorming. Terutama yang ini lab komputer sudah, ini Pak Muna, yang Bu Aryani mungkin, Bu Aryani kayaknya di lab IPA ini Bu Aryani. Gak ada suaranya Bu, di unmute dulu Bu, apalagi ngajar ini Bu Aryani. Maaf Pak, suaranya serak. Ini Oh, tenggorokannya sakit. Ya, pelan-pelan mawon Ibu, pelan-pelan saja Bu. Dengar Pak ini jelas? Saya di lab komputer Pak. Oh, komputer juga Ibu? Iya, iya. Masalahnya apa Bu yang selama ini dialami di situ? Saya kan juga baru pertama ya Pak ya, belum megang labnya ya. Kalau dari itu biasanya anak ya seperti yang Bapak katakan tadi, tidak SOP-nya biasanya di langgar ya. Gitu ya. Nggak mau menempatkan mouse yang semula di situ, nggak mau dikembalikan seperti itu. Biasanya itu. Masalah-masalah teknis masih terjadi ya Bu ya. Oke, baik. Ibu sudah punya tulisan ilmiah? Punya artikel? Atau mungkin PTK? Penelitian tindakan kelas apa? Belum pernah? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, baik. Makasih Ibu, makasih. Yang lainnya Bapak Ibu coba yang lab IPA atau lab bahasa, ada nggak? Bu Ainul, kenapa ini Bu Ainul? Bu Ainul Azhar. Kalau saya fisika, Bapak. Fisika ya, Bu. Sudah punya artikel karya ilmiah, Bu? Belum. Belum sama sekali. Dulu pas kuliah kan juga bikin skripsi terus bikin artikel apa cuma skripsi aja, Bu? Iya pas kuliah iya, Pak. Berarti skripsi aja ya. Kira-kira ada apa Bu, permasalahan apa di laboratorium fisika yang bisa diangkat menjadi sebuah
tulisan begitu. Kalau saya itu Pak, aslinya itu sudah ada tata tertib, tapi tata tertibnya itu memang cuman hanya kayak sebuah print-printan gitu loh Pak. Jadi kayak mungkin kalau siswa mungkin apa ya kayak bacanya itu mungkin wong kecil sih ya Pak, hanya di kertas gitu. Kayaknya mungkin kurang besar apa ya. Jadi kalau pas praktek itu guru harus menjelaskan dulu nanti tata tertibnya seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu. Paling seperti itu Pak. Ada coding nggak Bu? Alat, maksudnya gini, alatnya Hmm. itu dipisah-pisah, kemudian ada kayak barcode atau misalnya untuk mengidentifikasi ini alat yang misalnya gelas ukur nih, gelas ukur disatukan jadi gelas ukur. Kemudian untuk apa yang misalnya kapasitor, apa resistor dikumpulkan jadi satu, kemudian dikasih coding. Jadi ketika ada anak yang menggunakan kondisi awalnya seperti apa, kondisi setelah praktikum seperti apa, terdeteksi. Tidak tiba-tiba, waduh ini kan ada kerusakan. Siapa ini yang artinya karena tidak ada manajemen lab yang bagus, misalnya basis barcode, basis apa. Ada nggak Bu kayak gitu? Belum Bapak. Paling kalau pengelompokan sudah ada, cuman biasanya hanya ditempel di lemari. Terus hanya seperti itu. Kalau yang coding belum. Belum ya di barcode Oke. ya. Maksudnya misalnya barcode kan kita lebih enak ngawasi ngontrol kondisi alat sebelum dan sesudah praktikum. Ini hanya untuk antisipasi aja sih Bu sebenarnya, karena praktikum fisika kan rentan Bu. Iya. Rentan penggunaan alat yang karena nggak sesuai SOP atau misalnya anak-anak kan kadang tergesa-gesa, terburu-buru. Nah itu kan bisa diangkat menjadi sebuah tulisan ilmiah gitu. Oke, satu lagi saya butuh yang dari lab bahasa mungkin, lab bahasa. Ada nggak ini Bapak Ibu yang calon kepala lab atau bahkan sudah kepala laboratorium bahasa? Pak Heru nopo nek kalau Pak Heru? Iya Pak, Kalau Pak Heru, saya dari SMK Pak. iya, maksudnya calon kepala lab apa sudah kalab? Belum, saya belum. Kira-kira akan diproyeksikan di lab apa ini Pak Heru? Saya dari jurusan biologi. Nah, di Ya, SMK kan saya ngajar IPAS. ya. Kemudian kemarin dari Bu Ipah itu menyarankan saya fokus di lab farmasinya. Lab Karena farmasi ya. karena SMK saya basicnya kesehatan. Terus dari Bu Ipah menyarankan mendingan fokus di lab farmasinya. Walaupun di lab keperawatan pun juga ada di situ praktikum tentang IPA itu, tapi lebih disarankan untuk di farmasinya. Kemudian untuk kendala di lab farmasi itu kaitannya dengan sarana prasarana Pak, karena memang lab farmasi atau lab perawatannya itu bisa dikatakan memang belum standar dari segi luasannya, kemudian alat, karena apa ya, yang praktek di situ otomatis butuh meja praktikum, kemudian di situ pembuatan salep segala macam, maka di sini kendalanya itu kaitannya dengan sarana prasarana. Dan kemarin pun juga materi dari Bu Feni itu minimal memberikan saya gambaran atau wacana untuk membuat sebuah inovasi kaitannya dengan alat, gitu Pak. Kalau Pak Heru pernah inovasi, maksudnya melakukan inovasi apa dalam misalnya pengembangan alat atau misalnya inovasi dalam bentuk lain pernah melakukan? Ya, itu apa katakanlah pengeringan ya atau dry oven. Dry oven itu kan Ya. kalau standarnya farmasi ada, maka divariasikan atau dikreasikan pakainya oven biasa yang dijual di pasaran. Cuma di situ apa namanya, udaranya itu yang disetting gitu loh. Ada kipas untuk nyedot itu. Paling dikreasikan itu. Jadi kita beli alat ya di pasaran, kemudian dimodifikasi sendiri. Karena beli mahal banget sih Pak. Gitu. Iya. Berarti perbedaannya di efektivitasnya atau di apanya itu? Nah, fungsinya sama, Fungsinya sama. Cuma kalau yang memang standarnya itu prosesnya lebih cepat.
lebih cepat. Kalau itu kan apa ya, wong namanya juga modifikasi. Jadi yang tadinya untuk apa kemudian dimodifikasi bin fungsinya sama. Paling itu, Pak. Nah, Pak Heru pernah menuliskan itu atau hanya sebatas inovasi yang dilakukan Pak Heru tapi nggak pernah ditulis? Iya, belum ditulis, Pak. Nah, itu yang saya maksud itu. Oke, sudah ketemu nih dari 3 brainstorming, jadi saya maksudnya enak. Artinya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah punya inovasi masing-masing dengan cara masing-masing, namun belum dituliskan sebagai karya inovasi dalam bentuk karya ilmiah. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin sama. Sudah banyak melakukan hal tetapi belum menuliskan dalam bentuk tulisan begitu. Nah, oke, saya masuk di PPT saya dulu ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, nah ini masuk pas pernyataan Pak Heru terakhir. Punya inovasi tetapi belum pernah dituliskan. Ini menurut Pramudia Anantatur itu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk di keabadian. Maksudnya gini Bapak Ibu, seburam-buramnya tulisan, itu masih lebih berarti dan masih meninggalkan jejak dibandingkan sebuah ide dan pemikiran atau pemikiran dalam angan-angan. Gitu. Artinya apa? Menurut Bapak Ibu mungkin itu kontribusinya dikit. Tapi ketika ditulis, dibaca orang, mungkin inovasinya Pak Heru, dibaca orang Kalimantan, dibaca guru-guru di Papua, dibaca guru-guru di Nusa Tenggara, di Maluku. Inovasi Pak Heru terkait tadi alat pengeringan yang lebih efisien karena kalau beli mahal tadi kan, betul kan Pak Heru ya? Dituliskan yang artinya dibaca orang bisa ditiru. Gitu. Tapi harus ditulis. Kalau nggak ditulis siapa yang tahu? Kalau saya nggak acara seperti ini pun saya nggak tahu kan karya Pak Heru itu apa. Gitu. Itu yang saya maksud. Gitu. Maka pentingnya menulis seperti itu. Harus dimulai dari situ. Artinya gini Bapak Ibu. Kenapa saya memulai dari sini? Karena menulis ini ada punya 2 tujuan yang sangat penting begitu. Mungkin ya kita tidak munafik ya, salah satu tujuan menulis ya untuk kebutuhan administrasi Bapak Ibu gitu ya, untuk kenaikan pangkat, misalnya untuk lomba, guru berprestasi atau untuk kebutuhan administrasi lain. Namun yang sisi kedua sebenarnya adalah menulis itu meninggalkan jejak kita, menuliskan sesuatu yang kita lakukan walaupun itu kecil supaya menjadi motor, menjadi mentor tertulis gitu untuk orang-orang yang tidak berkesempatan untuk belajar secara langsung. Karena orang menulis itu kan selain belajar juga sudah melakukan, juga sudah bereksperience, dan itu bisa ditiru oleh orang lain gitu kan. Kalau tidak ditulis kan tidak bisa. Gitu. Nah harapannya gitu. Kenapa harus menulis? Jadi tidak hanya sekedar kebutuhan administrasi. Oke, tadi belum kenalan, sedikit kenalan Bapak Ibu. Ini saya sebenarnya dosen pendidikan matematika karena pendidikan saya juga basisnya adalah pendidikan matematika. Baik, ini gambaran aktivitas saya, juga trainer konsultan analisis data dan beberapa bagian. Oke, ini sekiranya. Nah, ini Bapak Ibu. Dari gambar di bawah ini, apa yang Bapak Ibu bisa lihat dari ilustrasi sebelah kiri dan kanan? Ini misalnya ada free ice cream. Silakan ambil es krim. Nah, yang sebelah kiri kan only one in 30 gitu ya. Hanya gitu kan, 30 dapat diambil free ice cream. Menarikkah? Nah, ini ada data kan ada 30. Tapi kalau kualitatif, ini sebenarnya membedakan bahwa menulis itu ada 2 pendekatan Bapak Ibu. Pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau nanti permasalahan ada PTK, kemudian ada mixed method dan ada pengembangan, itu adalah gabungan dari 2 hal ini. Gitu kan? Nah, kalau yang kualitatif, what did you feel when you saw the free ice cream? Jadi, kalau yang sebelah kiri itu, silakan ambil 30 es krim saja. Ini terbatas. Menarik kan ini? Nah, 30 es krim saja. Kalau yang kualitatif, bagaimana perasaanmu ketika melihat es krim gratis? Gitu kan? Apakah ini menarik? Apa yang
menjadi perasaanmu ketika melihat es krim ngambil bebas secara benar misalnya gitu. Nah, jadi yang satu dari sudut pandang kuantitatif itu melihat data, yang kualitatif adalah melihat proses. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan penulisan karya ilmiah di laboratorium atau di kelas Bapak Ibu tergantung sudut pandang mana. Misalnya tadi Pak Heru itu ada permasalahan alat pengering. Kalau permasalahannya bagaimana efektivitas alat pengering untuk apa tadi, Pak Heru, alat pengeringnya itu? Untuk pembuatan simplisia. Nah, efektivitas alat pengering untuk pembuatan simplisia. Kalau melihat efektivitas, berarti dia masuk kuantitatif apa kualitatif? Kan diukur nanti. Kuantitatif Bapak Ibu, karena diukur kan nanti ada ukurannya, seberapa lama, seberapa hematnya, energi yang dibutuhkan berapa, hasilnya seperti apa, itu kan kuantitatif. Tapi kalau alat itu dari sudut pandang kualitatif bagaimana? Misalnya adalah bagaimana proses alat pengering itu mampu, gitu kan, mengoptimalisasikan bagaimana prosesnya yang dilihat. Gitu. Itu jadi kualitatif, artinya satu permasalahan bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang kuali ataupun kuantitatif. Itu kurang lebih, nanti diperjelas di sini. Nah ini kalau kualitatif fokusnya kualitas, kalau kuantitatif kuantitas. Kalau datanya kualitatif itu kata, kalau kuantitatif numbers, angka. Instrumennya itu alat ngambil datanya. Kalau kualitatif itu peneliti itu sendiri, interview, observasi, kuesioner, dan sebagainya. Kalau kuantitatif bisa tes, bisa observasi atau kuesioner. Kalau kualitatif itu kecil, subjeknya, sampelnya. Kalau kuantitatif besar. Gitu kan? Nah, tujuannya kalau kualitatif itu agar pemahaman lebih mendalam, artinya misalnya tadi Pak Hasanul Muna itu bagaimana penggunaan GeoGebra ya, bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Kalau ingin dilihat kualitatif, sejauh mana proses berpikir siswa dalam belajar GeoGebra, sejauh mana proses berpikirnya, pakailah kualitatif. Tapi kalau hanya ingin melihat apakah penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran geometri ruang lebih efektif dibandingkan tanpa menggunakan GeoGebra, berarti kuantitatif. Gitu. Nanti tinggal sudut pandangnya yang mana. Gitu. Temuannya kalau kualitatif biasanya lebih komprehensif, lebih kaya, deskriptif. Tapi kalau kuantitatif presisi dan hasilnya numerikal, persentase, kemudian naik turunnya secara kuantitatif, grafikal dan sebagainya. Itu gambarannya. Tuh, jadi ini hanya sekilas saja terkait pendekatan itu, kan? Jadi pendekatan mana yang menghasilkan kebenaran? Ya banyak nanti teori tentang kebenaran. Kan sebenarnya penelitian inovasi karya ilmiah itu untuk mengetahui sebuah kebenaran. Ketika Pak Heru ngomong, apakah alat pengering yang saya kembangkan, saya modifikasi ini lebih efektif? Nah, pertanyaan lebih efektif atau tidak berarti kita akan mencari tahu kebenarannya. Efektif dan ini benar nggak ini apa yang dikatakan Pak Heru? Harus dibuktikan secara empiris dengan data. Nah, maka di sini jika cocok dengan fakta, faktanya ada, berarti kebenaran adalah sesuatu yang cocok dengan fakta, realitas, situasi aktual. Gitu. Nah, artinya bisnisnya berhasil. Bila sebuah pertimbangan nanti cocok dengan fakta, berarti dia benar. Ini teori tentang kebenaran. Ada yang kebenaran konsistensi nih Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu ya berkenaan dengan hubungan antara judgement. Jadi saya menjudgement bahwa alat pengering tadi, saya menjudgement bahwa aplikasi GeoGebra ini akan lebih efektif ini jika digunakan untuk pembelajaran matematika dibandingkan yang secara manual. Nah, itu di judgement namanya. Kemudian ada teori kebenaran pragmatis. Kalau ini berdasarkan hipotesis. Jadi bila hipotesisnya itu memuaskan, maka dipakai. Kalau hipotesisnya nggak memuaskan, misalnya saya pengennya alat saya efektif nih untuk pengeringan, tetapi di hipotesis kayak gitu, tapi hasilnya kok tidak efektif. Nah, itu namanya kebenaran pragmatis. Kebenaran berdasarkan sebuah proposisi itu benar bila diterapkan dan memuaskan untuk seseorang yang ingin dikatakan benar tadi. Oke, ini paradigmanya aja sih. Paradigma. Nah, ada yang kebenaran relatif juga. Kondisi yang memang kebetulan benar.
Artinya ketika alat Pak Heru digunakan di sekolahnya Pak Heru efektif, namun digunakan di sekolah lain belum tentu Pak Heru. Itu karena mungkin relatif kondisi yang kebetulan benar karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah sebenarnya kalau sudah dikembalikan ke agama ya kebenaran mutlak hanya milik Allah gitu kan. Karena kebenaran itu dari Tuhanmu maka janganlah kamu masuk golongan yang ragu. Ini kalau kita kembalikan ke konsep utamanya. Tetapi dalam konteks karya inovasi ilmiah ini adalah kebenaran yang akan kita buktikan secara empiris. Maka ini sedikit aja selingannya. Ya manusia itu kan kadang gini, ada yang manusia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Gitu kan? Ada yang manusia tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada manusia yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu kan? Gitu kan? Itu yang sok tahu yang mana berarti? Manusia yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini biasanya yang sok tahu gitu kan. Nah, ternyata dalam konteks-konteks penulisan ilmiah itu juga menganut ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu saya tahu bahwa alat yang saya gunakan itu dia akan membantu siswa dalam proses belajar ini. Mungkin ini untuk pembelajaran deep learning, dia akan masuk di joyful learning ini, akan menyenangkan jika GeoGebra ya kan Mas Munang. Ketika GeoGebra digunakan dengan visualisasi seperti itu, ini bisa masuk di joyful ini dan bisa meaningful juga kan, bermakna. Artinya dia tidak hanya sekedar komputasi ngitung rumus, tetapi bisa mengimplementasikan dengan bentuk-bentuk visualisasi, gitu kan? Ya ada meaningful, ada joyful dan mindful yang jelas ada proses berpikirnya. Oke. Ini secara sekilas, jadi simpulannya ini kan. Jadi sebenarnya metode kuanti kuali monggo Bapak Ibu nanti silakan karyanya mau kuali boleh mau kuanti boleh gitu kan karena tidak usah dipertentangkan. Jadi ilmuwan bukan ilmuwan itu biasanya orang nggak ngerti kan. Oke. Jadi ilmuwan yang arogan nantinya Bapak Ibu kan guru kan juga ilmuwan karena menemukan ilmu-ilmu dari proses experience yang dilakukan di kelas yang Bapak Ibu setiap hari jalani. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul baik dari siswa, dari variabel-variabel di lingkungan siswanya, atau variabel-variabel yang ada di dalam kelas ketika Bapak Ibu ngajar secara spesifik di laboratorium. Nah ini paradigmanya Bapak Ibu, paradigma penelitiannya, ini analisis-analisis datanya, oke. Ini saya stop share dulu. Sambil saya menyiapkan, nanti kita langsung praktik aja. Kita ambil studi kasus Bapak Ibu, permasalahan Bapak Ibu, kemudian langsung kita bikin karya ilmiahnya, urutannya seperti apa. Ada yang mau disampaikan? Atau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, saya sudah punya karya ilmiah Pak, karya inovasi, hasil laboratorium atau hasil dari kelas, silakan disampaikan sebagai brainstorming lagi sebelum kita learning by doing. Kita coba praktik untuk membuat susunan karya ilmiah yang sesuai dengan template aturan baku yang ada. Kemudian kita ambil tema pada masing-masing Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu nanti temanya bisa berbeda-beda. Temanya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami atau permasalahan yang dialami Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Bu Nur Jayanti mungkin. Ya Bapak, kalau untuk karya ilmiah sendiri di lab, saya kan dari lab biologi. Ya. Kalau semisal sekarang sudah membuat apa belum, tapi saya sudah punya pandangan Ya, terkait dengan manajemen lab sendiri. Kalau di sekolah saya Pak, saya dari Pati, SMA Negeri 3 Pati, itu lab saya memang manajemen penggunaan, lebih ke penggunaannya itu multifungsi Pak. Kebanyakan malah dipakai untuk kegiatan yang lainnya daripada kegiatan praktikum itu sendiri. Baru praktikum Pak, belum ke riset. Belum ya, jadi full di praktikum aja ya. Berarti kira-kira Ibu punya gagasan apa nih yang mau ditulis nih?
Kalau artikel itu kan biasanya permasalahan gitu ya Pak ya. Ya, Nah, nanti langsung itu saya praktikkan aja Bu. Bentar, saya praktikkan aja. Saya share ya Bu. ya Ini share saya langsung dalam bentuk Word. Masalahnya apa Bu? permasalahannya itu manajemen penggunaan lab biologi. Itu bermasalah di sini Pak, karena seringnya itu dipakai untuk pertemuan. Pertemuannya itu bervariasi. Suara saya masih kedengeran Pak. Mohon maaf Pak, suara saya kedengeran atau tidak ya? Lempar tadi saya Bu. Ulangi ya Bu. Terlempar-lempar jauh sekali nih. Ya Pak, dari tadi itu pedut-pedut gitu Pak, putus-putus dari sini. Suaranya ya Bu. Iya, Oke, sinyalnya ini kayaknya nih. Padahal saya dipakai wifi kampus ini. Ini tapi udah jelas ya Bu. ya. Identifikasi masalahnya tadi Pak, manajemen penggunaan lab Apa? biologi. Manajemen permasalahannya di manajemen penggunaan lab biologi Pak. Manajemen penggunaan Lab biologi. biologi. Ya, Apa saja ini? Identifikasi harus dari manajemen penggunaan lab, manajemen yang seperti apa? Harus clear. terutama itu jadi itu Pak, apa ya? SOP, Bukan Pak, apa ya? Penggunaan itu berarti apa ya? Seringnya itu labnya itu dipakai untuk jadwal atau ya Pak? Penjadwalan bisa karena jadi. ya, Artinya ya manajemen berarti penggunaan lab bisa jadi jadwal juga menjadi masalah kan? berarti dimulai dari SOP-nya sendiri ya Pak ya itu. Iya, berarti kan identifikasinya kan ini memperbaiki kan ini kan. Jadi perlu perbaikan kan, berarti perlu perbaikan Ya, SOP misalnya. Terus membuat penjadwalan di lab yang praktis dan sistematis. ya biar tidak keroyokan ya Pak. Tidak keroyokan, berarti kan harus dijadwal pakai aplikasi sederhana atau pakai model-model sekarang banyak sekali pembuatan Ya. jadwal itu yang lebih praktis, simpel, bisa diakses di HP dan sebagainya. Guru-guru lebih bisa ngecek, misalnya guru mau pakai incidental, dia bisa ngecek secara aplikasi, oh ini ternyata labnya dipakai jam sekian sampai sekian, kosongnya hari ini, mereka bisa secara real time, bisa melihat begitu. Itu kan salah satu solusi. Itu. Atau bisa jadi pembuatan apa Bu, misalnya manajemennya itu manajemen apa ya, penata penggunaan alat dan sebagainya, bisa jadi. Monggo mau difokuskan di mana? Menurut saya ini sudah Kalau identifikasi. saya sudah cukup di situ Pak. Kalau untuk alat dan bahan, semisal penjadwalan itu ada, pasti bisa diteruskan gitu Pak. Ini lebih ke itu seringnya tuh dipakai untuk rapat, untuk pertemuan, MGMP, Dharma Wanita kayak gitu Pak. Oke, ini saya buatkan strukturnya ya Bapak Ibu. Ini yang paling sederhana, nanti bisa dilengkapi. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak. Oke, nah jadi setidaknya atau sekurang-kurangnya Bapak Ibu harus memuat ini nanti. Ada judulnya, ada abstraknya, ada kata kunci, ini ikutnya abstrak, kata kunci ini masih di abstrak ya yang ini. Kemudian pendahuluan, ada metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan
daftar pustaka. Nah, ini adalah struktur baku untuk penulisan karya ilmiah. Nah, ini judul, kita tentukan judul. Judulnya berarti apa Bu? Dibuat eye catching, menarik. Masalahnya tadi manajemen lab biologi gitu ya. Misalnya misal ya, sistem penjadwalan terpadu untuk tadi supaya optimal ya penggunaannya, tidak hanya untuk praktek ya, untuk optimalisasi penggunaan lab biologi di mana Bu? SMA Negeri 3 Pati, Pak. SMAN 3 Pati. Nah, misalnya kayak gini. Ini sudah jadi judul nih. Sistem penjadwalan terpadu untuk optimalisasi penggunaan lab biologi di SMA 3 Pati. Oke. Kalau abstrak sama kata kunci dibuat belakangan setelah artikelnya jadi ya, Bapak Ibu. Karena ini abstrak itu ringkasan. Jadi abstrak ini kan berisi ringkasan yang meliputi tujuan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi ini ringkasan. Yang ini dibuat nanti belakangan. Kata kunci berarti, misalnya ini kata kuncinya kan penjadwalan terpadu lab biologi, terus optimalisasi misalnya. Nah ini misalnya kata kuncinya ini. Kata kuncinya adalah ini kita kecilkan. Oke. Nah terus diisi pendahuluannya Bapak Ibu. Pendahuluan itu di sini harus berisi gap. Gap itu artinya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, ini namanya gap atau masalah. Gap itu bahasa kerennya design dan the solemn itu tidak sama. Harapan dan kenyataan itu beda. Harapannya saya kan pengen Pati ini ada banyak mall misalnya gitu kan, tapi kenyataannya nggak ada, berarti kan ada masalah nih, karena ada harapan dan kenyataannya nggak relevan gitu kan. Ini harapannya apa, namun kenyataannya apa, gitu kan. Jadi harapan dan kenyataan ini tidak sejalan. Nah, berarti dalam konteks ini harapannya gimana Bu? Harapan Ibu kan sebenarnya laboratorium biologi, gitu kan? Laboratorium biologi seharusnya menjadi pusat pembelajaran, misalnya bla 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 itu, pembelajaran yang titik-titik. Nah, misalnya gini kan. Namun kenyataannya, nah ini kan sudah masalah. Namun kenyataannya belum digunakan. Terus ditulisi hal ini sejalan dengan pendapat. Nah, misalnya mau mencuplik ini Bapak Ibu, mencuplik tulisannya Yanua, karena ciri-ciri artikel ilmiah adalah mengkaitkan ide dan gagasan yang kita tulis dengan teori yang sudah ada. Cirinya itu. Kalau kita hanya rasan-rasan ngobrol sama tetangga apa kan nggak ada citasi namanya, nggak ada cuplikan ini dari siapa. Ya sebenarnya ngomong, aku jari Mbak Ani Winyok, jari aku, jari Mbak Nur Jayanti itu sebenarnya nyuplik, cuma kan nyuplik yang nggak ilmiah. Jari ini itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka dengan ini Bapak Ibu bisa pakai ini Bapak Ibu, pakai referen, klik referen, gitu ya, dibuat langsung, artinya yang tanpa instalasi. Kalau pakai instalasi Bapak Ibu bisa menginstal namanya aplikasi Yotero atau Mendeley. Tapi kalau tidak Bapak Ibu bisa langsung menggunakan manual dengan ini bibliografi ini, insert citation ini Bapak Ibu. Referen, Deword, kemudian insert citation, ya kan? Add new source, klik add new source. Nah, ini Bapak Ibu mau ngambil dari buku apa artikel misalnya. Ini dipilih tipe source-nya, misalnya jurnal artikel, klik. Penulisnya siapa? Misalnya dari saya, Yanuar Heri Murtianto.
Judulnya apa? Misalnya manajemen laboratorium IPA. Misalnya judul artikelnya ini, dengan pendekatan virtual reality. Misalnya ini judul yang diambil. Jurnalnya apa? Jurnal pendidikan, indikasinya apa? Pendidikan IPA Indonesia misalnya. Tahun berapa? 2024. Halaman berapa Bapak Ibu nyuplik? Halaman 10 sampai 12. Klik OK. Ya. Nah, ini langsung Bapak Ibu Murtianto kan? Jadi hal ini sejalan dengan pendapat Murtianto tanpa Bapak Ibu menulis manual. Lah enaknya apa? Di daftar pustaka di sini Bapak Ibu, di bagian ini tinggal diklik insert bibliografi. Gitu kan? Tunggu proses nih, sorry. Diklik bibliografi. Sudah muncul di Bapak Ibu? Baik, karena punya saya kan Mas terkontaminasi dengan lainnya karena sudah ada Mendeley, ada yang lainnya. Kalau punya Bapak Ibu kan masih original buatnya, jadi lebih mudah. Nah ini kan akhirnya nyangkol ini, tak hapus dulu aja. Saya insert lagi, insert bibliografi. Ini misalnya referen ini. Udah ya Bapak Ibu, muncul ya Bapak Ibu? Muncul otomatis tanpa kita repot-repot. Kan Bapak Ibu biasanya butuh waktu energi lama itu kalau nulis ya mengambil ini, nulis satu persatu manual, ini kan otomatis Bapak Ibu. Nanti kalau saya menulis hal yang lain, tadi kan laboratorium biologi seharusnya menjadi pusat pembelajaran yang titik. Hal ini sejalan dengan pendapat Murtianto. Selain itu, menurut siapa lagi? Saya klik lagi manage source, ya kan? Insert citation, ini add new source. Misalnya sekarang dari buku. Penulisnya adalah Nurjayanti dan Sahroni. Nggak apa-apa ya pakai nama Sahroni, lagi rame nih. Ya ini hanya contoh aja sih. Nggak apa-apa ya Bu. Jadi anggap aja Sahroni yang mana gitu ya. Ya oke. Judulnya apa misalnya itu kan, praktikum biologi siswa SMA. Misalnya ambil buku ini. Tahun berapa? 2025 misalnya. Kotanya Pati. Karena buku kan diterbitkan biasanya di penerbit masing-masing ya. Publishernya misalnya Pati Publisher. Oke, saya klik OK. Udah otomatis ya. Oh yang ketulis Sahroni karena ada aturannya cara nulis kayak gini. Bukan Nurjayantinya tapi penulis keduanya. Tapi nanti di daftar pustaka di sini otomatis ketulis semua. Ini tinggal diupdate Bapak Ibu. Update citation. Nah oke, berarti Sahroni, Nurjayanti sebenarnya ini N-nya tadi, N. Gitu ya. Praktikum biologi sana ini nanti akan update terus Bapak Ibu. Nah ditulis nih pendahuluan. Setelah itu metode Bapak Ibu. Ini kan pendahuluan sudah. Ada pertanyaan dulu nggak di pendahuluan? Bapak Ibu membuat pendahuluan. Di membuat pendahuluan ada pertanyaan? Pokoknya pendahuluan itu intinya kita membahas kondisi aslinya gimana, menurut teori bagaimana. Menurut teori itu kan teori dari buku, dari jurnal, atau dari hasil wawancara Bapak Ibu dengan guru-guru yang ngampu di laboratorium, itu bisa dijadikan dasar kan. Itu nah, ini kan nanti banyak nih teori-teori terus di statement akhir dari uraian latar belakang masalah ini, maka perlu dilakukan penelitian tentang manajemen tadi. Gitu loh. Ini judulnya, ini yang manajemennya. Ini di bagian paragraf akhir. Paragraf akhirnya sudah memfokuskan pada judul yang akan kita didik.
tentang manajemen laboratorium. Nah, baru metode. Bapak Ibu nanti metodenya Bu Nur Jayanti, metodenya mau pakai apa untuk mengetahui manajemen ini? Menggunakan metode apa Bu untuk membuat penjadwalannya? Gitu kan? Apa misalnya Ibu butuh sebelum membuat penjadwalan, Ibu butuh masukan dari guru-guru nih. Apa yang praktis? Berarti Ibu butuh apa? Kuesioner atau Pak. angket, gitu kan? Kuesioner, angket, atau misalnya wawancara, ya kan? Ini alatnya, instrumennya kan? Nanti diuraikan dengan kata-kata aja. Terus subjeknya siapa aja? Subjek yang mau diteliti. Berarti guru, semua guru apa hanya guru biologi? Karena fokusnya di lab biologi berarti semua guru biologi, Pak. Guru biologi, gitu kan? Perlu nggak misalnya memberikan wawancara kepada waka kurikulum? Misalnya prosesnya, misalnya butuh juga data dari wawancara dengan waka kurikulum subjeknya. Oke, terus hasil kuesionernya dianalisis dengan apa? Dianalisis Excel apa dianalisis kualitatif? Tadi kalau es krim sudut pandang kuantitatif berarti es krimnya banyaknya ada kuantitas, ada angka. Tapi kalau hanya melihat proses berarti dianalisis dengan kualitatif. Nah, kira-kira angket kuesioner ini kan sebagai bahan untuk mengambil keputusan bahwa nanti model yang saya gunakan itu seperti apa manajemennya, jadwalnya sesuai dengan masukan ini kan Bapak Ibu. Berarti kan butuh mendalam ini analisisnya. Mungkin dengan menggunakan pendekatan kualitatif, gitu kan? Hasil wawancaranya, hasil angketnya ini dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini metode sudah selesai, tinggal diuraikan nanti dengan kata-kata. Sekarang hasil. Nah, hasil berarti hasilnya adalah visualisasi apa tadi? Kuesioner atau angket. Tinggal disajikan dalam gambar, dalam tulisan. Terus hasil wawancara. Ya, disajikan aja hasil, namanya hasil juga. Yang penting kan tersaji. Setelah dapat hasil dibahas, berarti dikaitkan hasil dengan teori yang sudah ada. Teorinya teori yang ngambil dari latar belakang tadi, dari pendahuluan. Tadi kan di pendahuluan mengatakan Januar sepakat bahwa lab biologi seharusnya digunakan untuk bla 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 bla. Oh, ternyata hasil penelitiannya bahwa penggunaan sistem penjadwalan yang bagus dengan aplikasi ternyata mampu mengoptimalkan laboratorium, tidak hanya digunakan untuk praktek biologi, namun digunakan untuk proses-proses yang lainnya. Itu toh, benar. Udah, ini sudah jadi. Nah, kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya apa? Bahwa manajemen penggunaan bla 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 ini mampu meningkatkan optimalisasi dan bla bla bla. Ini contoh aja. Udah jadi ini satu kerangka dasar membuat artikel. Kira-kira duduk 2 jam kalau ngerti caranya bisa Bu. Boleh nggak pakai ChatGPT? Boleh, tapi jangan hanya di copy paste. Ambil di ChatGPT, terus katanya dirangkai ulang, distruktur ulang. Kan di ChatGPT misalnya, buatkan saya pendahuluan atau latar belakang masalah tentang tema penelitian sistem penjadwalan terpadu untuk optimalisasi penggunaan yang rigid. Nanti kan muncul nih banyak Bu Nur Jayanti. Nah, setelah muncul banyak, diolah. Yang penting kita kan sudah punya kerangka dasar ini, diambil yang memang relevan dengan apa yang ingin kita tulis. Udah, ini sudah jadi karya ilmiah, sudah jadi tagihan 7.3. Itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Artinya nggak butuh lama sebenarnya. Yang penting sudah ada caranya ngerti. Nah, ini termasuk membuat daftar pustaka dengan otomatis, dengan tanpa bantuan install kan juga membantu banget untuk proses mempercepat penulisan Bapak. Artinya menulis itu bukan sesuatu yang susah, cuma
waktu. Nah, Bapak Ibu biasanya kan waktunya nggak cukup, Pak. Waktunya nggak mungkin. Nah, waktu itu kan tergantung bagaimana manajemen kita, gitu kan. Manajemen kita bisa kok, asal kita punya, ibarat kita mau perang, senjatanya sudah ada dulu nih, sudah kita siapkan. Ketika perang tinggal pakai senjata. Nah, permasalahannya Bapak Ibu mau perang, senjatanya nggak ngerti, tiba-tiba di medan perang kan, aduh ini saya gimana? Nah, matilah di medan perang ini. Oke, monggo Bapak Ibu, silakan jika ingin. Ini saya save, saya share di chat Zoom ya. Oke. Ini artinya Bapak Ibu yang bidang lain bisa menyesuaikan. Saya maksudnya learning by doing dari kasusnya Bu Nur Jayanti yang ingin membuat tulisan tentang manajemen lab biologi tidak hanya digunakan sebagai tempat praktikum biologi kan gitu ya Bu ya. Oke, nah Bapak Ibu yang lain nanti bisa menirukan. Amati, tiru, modifikasi. Ini saya save dulu. Sambil Bapak Ibu kalau ada diskusi, pertanyaan saya persilahkan. Izin bertanya Bapak. Boleh banget. Nanti bisa di-sharingkan tentang penyusunan karya tulis ilmiah yang benar itu yang seperti apa. Ya, kemudian yang kedua itu bagaimana caranya membuat sebuah karya ilmiah itu yang dikatakan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang berkualitas. Misalnya mungkin seperti relevansi yang ada pada sekarang ini. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, Bu Yuliati. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang bagus ya Bu ya? Iya. Bagus, baik, benar gitu. Jadi kalau bagus, baik itu kan biasanya jadi relatif kan, ukuran bagus dan baiknya seseorang itu beda-beda. Tapi dalam konteks ini saya bukan mengambil istilah kata frase baik dan bagusnya, tapi sebenarnya yang sesuai dengan standar, gitu kan, yang sesuai dengan standar bagusnya. Nah, penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai standar, artinya kalau sudah sesuai standar harusnya bagus dia, nggak mungkin nggak bagus itu. Sesuai standar itu yang pertama Bapak Ibu, Bu Yuliati, menganut sistematika yang tadi saya sampaikan. Ini saya share di Zoom dulu biar nggak bingung, saya share dulu sebentar. Saya share dulu, upload dokumen. Nah, ini. Gimana ini saya nyimpannya tadi? Udah nih. Sudah terkirim belum ya Bu di Zoom-nya? Belum, di kotak dialog. Sudah terkirim belum? Sudah Pak. Oh ya, nah itu. Nah, jadi itu Bu, yang sesuai standar, artikel yang baik itu harus memuat minimal itu Bu. Dan itu di jurnal-jurnal manapun, bahkan sampai level internasional, pasti isinya adalah judul, abstrak, ya kan? Kata kunci berarti satu paket dengan abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, oke. Kalau hanya memenuhi urutan itu belum dikatakan baik ya Bu, baru memenuhi standar gitu loh. Nah, kalau ingin standarnya naik, isian di masing-masing bagian tersebut, misalnya pendahuluan. Bagaimana pendahuluan yang baik? Pendahuluan yang baik adalah pendahuluan yang mengangkat permasalahan yang real time, permasalahan yang Bapak Ibu alami di sekolah atau di laboratorium, yang update dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Artinya apa? Ada latar belakang masalah itu baik Bu.
latar belakang masalahnya panjang, 1 halaman atau 2 halaman, tapi tidak ada teorinya sama sekali, berarti nggak baik. Itu bukan karya ilmiah. Itu hanya sebuah asumsi. Itu hanya sebuah gagasan. Artinya apa? Harus ada teori-teori. Teori itu tadi menurut Januar, menurut siapa, menurut itu namanya teori. Nah, itu harus seimbang. Dinaikkan lagi levelnya. Jika itu dikatakan baik, jika apa? Jika setidaknya 1 paragraf di pendahuluan itu ada 3 teori yang mendukung statement atau gagasan-gagasan permasalahan yang dimunculkan. 1 paragraf. Jadi 1 paragraf itu tidak hanya 1 teori, minimal 3 teori. Oke. Yang kedua, metodologinya harus jelas. Misalnya tadi Bapak Ibu, siapa subjeknya, alat ukurnya apa yang mau digunakan, cara menganalisnya bagaimana harus komplit. Kalau hanya ngomong metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, ya itu tidak baik. Karena apa? Nggak menyebutkan sampelnya siapa, alat yang digunakan apa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk hasil Bapak Ibu, hasil yang baik adalah mampu memvisualisasikan semua data yang diperoleh, yang relevan dengan metode. Kalau metodenya ada wawancara, ada kuesioner, ada angket, ya semuanya harus disajikan. Di metode ada wawancara, ada dokumentasi, ada angket, tapi yang disajikan kok hanya wawancara, berarti itu nggak baik. Gitu. Jadi harus ada benang merah antar setiap bagian. Nah, setelah hasil baru dibahas pembahasan. Pembahasan itu mengaitkan hasil dengan teori yang sudah Bapak Ibu masukkan di latar belakang. Nah, itu bagus. Biasanya yang lemah di situ, karena kemampuan menganalisis dan mensintesis, mengaitkan teori yang disajikan di latar belakang masalah dengan hasil dari penelitian. Kelemahannya biasanya di situ para penulis. Nah, kesimpulannya benar-benar tajam sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian. Kalau pertanyaannya bagaimana optimalisasi manajemen laboratorium biologi, jawabannya adalah bagaimana kan caranya. Cara optimalisasinya adalah dengan membuat jadwal dengan aplikasi, koordinasi antara misalnya waka kurikulum dengan semua guru, dengan penanggung jawab lab. Nah, itu jadi kesimpulan. Terus yang terakhir, artikel yang baik adalah artikel yang daftar pustakanya itu komplit, banyak, dan tervalidasi. Tervalidasi itu nggak kayak makhluk aneh. Di artikelnya ada tapi nggak muncul di daftar pustaka. Di daftar pustaka ada tapi nggak dimunculkan di artikel, itu banyak terjadi karena hanya asal nempel. Kalau tadi kita pakai aplikasi, kan nggak mungkin Bu. Semua yang ada di artikel pasti terekam secara otomatis di daftar pustaka. Kalau itu tidak ada, biasanya banyak Bu yang nulis, di daftar pustakanya banyak, tetapi tidak ditempelkan di artikel ilmiahnya atau sebaliknya. Berarti itu bukan artikel yang standar dan baik. Kira-kira itu Bu, kalau artikel yang baik. Ada, ya gitu ya Bu ya. Jadi yang penting adalah teori. Terus yang kedua tadi, apa yang tadi Bu, saya lupa jadi. Sebuah karya yang berkualitas itu yang seperti apa? Kan kadang itu ada karya ilmiah, ini karya kurang baik, ini karya bagus ini. Nah, untuk membedakan itu kita tuh melihatnya dari mana, Pak? Yang pertama adalah originalitas. Original, idenya. Jadi idenya benar-benar ide original atau ide-ide pasaran yang ada di Google. Salah satu cara ngeceknya gampang, judulnya tinggal di-search-kan di Google, Bu. Judul nanti di copy paste, banyak nggak tentang itu. Dan nanti kalau sudah muncul banyak enggaknya judul, coba di-download salah satu, isinya mirip nggak dengan yang sudah ada. Bila kalau itu sudah banyak, mirip dan sebagainya, sudah pasti itu nggak berkualitas. Berarti ini hanya mencuplik-cuplik aja. Originalitas. Yang kedua adalah kompleksitas, Bu. Kompleksitas isi, artinya kalau selama ini misalnya menulis artikel hanya sekedar tampilannya hanya teks, ini ada grafik, ada gambar, ada visualisasi yang lain yang memang disajikan dengan data-data yang akurat. Artinya tidak hanya asal data sembarangan. Itu kan bisa dicek dari hasil itu. Oke, sudah original, sudah kompleks. Yang ketiga sekarang banyak alat, Bu. Salah satu alatnya adalah cek plagiasi, namanya Turnitin. Jadi kalau artikel Bapak Ibu dimasukkan ke Turnitin akan kelihatan Bapak Ibu copy paste dari Google, dari link mana, dari website mana, kelihatan semuanya. Kalau itu
batas tolerirnya maksimal 25%. Jadi kalau di atas 25%, itu sudah dianggap Bapak Ibu karyanya hanya ngambil copy paste dari mana-mana. Artinya tidak berkualitas. Kalau di bawah 25% plagiasi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu adalah memiliki karya original. Artinya nulisnya nulis sendiri. 25% itu batas kewajaran. Mungkin tetap ada yang copy paste dari tempat lain, tapi maksimal 25% dari keseluruhan isi artikel. Udah, kalau 3 itu terpenuhi, original, kompleks, Turnitin atau plagiasi kurang dari 25%, berarti karya Bapak Ibu berkualitas. Tidak perlu cari indikator-indikator yang lainnya. Artinya originalitas itu dilihat dari judul aja sudah kelihatan sebenarnya. Kalau yang sudah terbiasa, kalau belum ya, ini judulnya yang menurut saya bagus, maka perlu diskusi dengan mentor, dengan kelompok lain. Ini kira-kira gimana ya judul kayak gini? Kira-kira kalau saya membahas hanya sekedar membuat SOP yang biasa kan nggak ada inovasinya, maka perlu inovasi. Saya, Bu Nur Jayanti misalnya SOP-nya tidak hanya sekedar kertas yang ditempel di meja-meja komputer, Bu, atau di meja-meja lab biologi, Bu. Tapi Bu Nur Jayanti membuat sebuah aplikasi sederhana yang bisa diakses siswa ataupun guru untuk SOP penggunaan alat. Yang sebelum masuk laboratorium, semua peserta baik laboratoriumnya ataupun siswanya bisa membaca buku. Tapi kalau era-eranya digital, kalau di sekolah Bu Nur Jayanti sudah bisa pegang HP, lebih efektif ya pakai gawai. Jadi aplikasi sederhana melihat daftar list alat, cara penggunaan, kemudian cara pemakaian, dan sebagainya sudah lengkap di situ dibaca, tidak hanya ditempel di meja-meja alat, karena mereka belum tentu baca. Nah, itu adalah bagian inovasi sederhana tetapi mengena. Nah, itu originalitas, ide karya. Atau misalnya ketika anak-anak ingin mencari alat yang dibutuhkan di praktikum, mereka tinggal barcode dulu. Scan barcode, muncul nanti masing-masing alatnya. Nah, itu kan juga bagian inovasi. Penggunaan sistem barcode dalam laboratorium biologi untuk efektivitas praktek, misalnya fisiologi tanaman atau efektivitas apa, itu sudah bagian inovasi. Inovasinya di mana? Penggunaan barcode. Begitu kira-kira Bu Yuliati sudah menjawab? Ya, terima kasih Pak. Satu lagi ya Pak. Boleh. Bolehkah kita itu berargumen dari yang mengambil dari beberapa teori-teori para ahli, sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan apakah saya termasuk plagiator apa tidak jika seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaannya apa berarti? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berarti saya kan misalnya ada teori Yanuar, ada teori Heri, ada teori Murtianto. Ada 3 teori. Lalu saya membuat sebuah gagasan itu dari teori-teorinya beliau itu saya simpulkan begitu loh Pak. Oh ya. Apakah saya termasuk plagiator dari mereka atau memang dari masuk gagasan dari saya sendiri? Itu namanya sintesa, Bu. Sintesis. Sintesis itu mengambil gagasan dari berbagai gagasan-gagasan orang lain. Misalnya tadi mengatakan, Yanuar menyatakan bahwa penggunaan alat laboratorium akan berdampak pada titik-titik. Heri memperkuat pendapat tentang penggunaan alat laboratorium yang teliti akan membuat keawetan alat misalnya jangka panjang. Pendapat ini juga diperkuat oleh, dari 3 pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen penggunaan alat secara detail akan mempengaruhi variabel-variabel A. Nah, itu pernyataan itu adalah pernyataan sintesis namanya, sintesis atau sintesa. Dan itu adalah bukan bagian dari plagiasi. Sudah jelas bukan plagiasi. Karena ini adalah ide Bu Yuliati kan. Bu Yuliati membuat sebuah kalimat, tetapi dari kalimat-kalimat yang lain. Atau bisa dikatakan itu parafrase, Bu. Parafrase sama seperti pas Bu Yuliati belanja di pedagang sayur nih. Menurutnya Bu Endang ngomongnya kayak gini loh, kemarin Pak RT itu jalan sama ini. Oh enggak, Bu Ani bilangnya enggak kayak gitu kok, itu kan sahabat lamanya Pak RT lama. Nah itu kan ada banyak pendapat, terus Bu Yuliati mensintesa.
Tidak hanya mengambil pendapatnya Bu Endang, Bu Ani, Bu itu gitu kan, tapi mensintesa dari obrolan 3 orang itu. Ya sama konteksnya sama para pastor. Jadi itu bukan plagiasi, Bu. Jelas tidak terdeteksi plagiasi kalau kayak gitu. Plagiasi itu misalnya gini, saya menulis buku, penggunaan alat-alat dalam laboratorium biologi dapat mengoptimalisasi peran praktikum pada siswa SMA. Di copy, Bu Nur Jayanti dipaste di pendahuluan, itu terdeteksi plagiasi sama persis. Tapi itu kalau dirubah kata-katanya sedikit nggak masuk plagiasi ya Pak? Ya, misalnya diubah kayak gini, diubah jadi kalimatnya nih, jadi kalimat pasif misalnya. Yanuar menyatakan bahwa penggunaan alat ini mampu, kan itu ada pengubahan struktur, tapi mengubah makna enggak? Enggak. Ya. Asalkan tidak merubah makna, tidak masalah. Tapi sudah beda struktur, itu tidak terdeteksi plagiasi. Caranya gitu, Bu. Makanya saya tadi di awal matur kan, saya di awal ngomong, boleh pakai ChatGPT, pakai Google Gemini atau AI boleh. Asalkan Bapak Ibu diparafrase ulang, dibuat struktur ulang gitu loh. Tidak hanya sekedar copy paste. Enaknya kan siang-siang ini copy ST Mas. Copy paste. Copy paste karena pahlawan kita itu sebenarnya di keyboard itu yang paling berfungsi hanya Ctrl C sama V. Yang lainnya mungkin hanya hiasan kali. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C karena kita biasa gitu. Makanya yang banyak kita gunakan hanya Ctrl copy, Ctrl paste, Ctrl copy itu tanpa kita merubah struktur. Perkataan Bu Yul ada lagi? Oh iya Pak, terima kasih banyak. Siap Bu. Ibu sudah punya tulisan belum Bu Yuli? Atau ada belum Pak. Oke, ya berarti nanti tinggal Bu Yuli di apa ini calon apa ini? Di bahasa Pak. Bahasa berarti misalnya bahasa itu sering masalah ketika bahasa Inggris misalnya ya Bu, itu ketika listening ya Bu ya. Ketika listening kan ada berbagai permasalahan. Mungkin alatnya yang nggak clear, suaranya nggak bening, sedangkan kita harus mendengarkan accent yang dari British Council-nya atau dari masnya, itu kan susah ya Bu kadang. Itu kan masalah. Ibu sebagai kepala laboratorium bisa nggak mengoptimalkan ruang di dalam lab bahasa itu bisa apa ya efektif ketika ada ujian-ujian listening misalnya itu kan mendengarkan khususnya di bahasa Inggris. Misalnya Ibu punya terobosan apa? Diangkat aja dari sebuah tulisan. Misalnya apa? Ya, kira-kira apa ya Bu yang misalnya? Saya pun kadang sering masalahnya di situ kalau bahasa itu. Apa mungkin ruang kedapnya atau mungkin penggunaan alatnya? Penggunaan alatnya kalau di kami ya Pak ya itu misal headset, mikrofon itu ada beberapa yang mati itu karena tidak pernah dipakai. Lama-lama kok bisa rusak sendiri. Tapi kalau masalah alat kayak gitu kan solusinya bukan inovasi ya Bu, solusinya pengadaan alat. Solusinya ada anggaran mengajukan alat. Jadi bukan permasalahan yang kayak gitu yang kita angkat jadi karya ilmiah ya, tapi permasalahan yang proses pembelajaran, permasalahan yang disolusikannya dengan ide gagasan, bukan permasalahan yang disolusikan dengan sebuah pengadaan alat. Karena kalau misalnya saya nggak ada lab komputernya di sekolah ya kan solusinya nggak usah karya ilmiah inovasi aneh-aneh, solusinya mengajukan anggaran, kalau di ACC berarti sudah tersolusikan. Headsetnya mati Pak, atau headsetnya mereknya bukan yang JBL atau apa, misalnya solusinya pengadaan JBL ya, mungkin itu kan beda cerita. Iya Pak. Ada lagi? Izin Pak. Monggo Pak Heru. Pak, ngapunten, diulangi lagi untuk yang ini Pak, yang pembuatan daftar pustaka itu Pak dari awal, daftar pustaka yang otomatis niku. Daftar pustaka otomatis tadi kelewat ya Pak? G. Bentar, saya share. Sudah terlihat Pak Heru? Belum masuk. Sudah masuk. Ya, misalnya ini pendapat tentang pembelajaran merupakan proses pemenuhan
kebutuhan siswa seutuhnya. Nah, itu. Baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, ini sejalan dengan, ini kan misalnya awalnya pembelajaran merupakan, ini kan idenya kita nih. Terus mau kita kan hal ini sejalan dengan, berarti kan butuh teori ya Pak Heru dan Bapak Ibu yang lain. Nah, kita klik referen di bagian atas. Home, insert, draw, design, layout, referen itu. Sampun. Kemudian insert citation. Pak. Klik add new source. Sudah muncul ini. Sudah ya, Pak. Terus dipilih tipenya apa? Jurnal, artikel periodik, proceeding, laporan, buku atau book section. Sebab, nah misalnya jurnal artikel, klik, dipilih. Namun, jika sudah autor, penulisnya siapa? Misalnya Pak Heru Setiawan, penulisnya itu, judulnya apa? Misalnya Amanah Husada sebagai sekolah percontohan dalam pembelajaran. Misalnya ngambil dari buku itu, tapi di dalamnya ada sub-sub yang lain. Jurnalnya apa? Jurnal Pendidikan Indonesia misalnya. Contoh saja nih, hanya contoh. Tahun berapa jurnalnya? 2023. Halaman berapa Pak Heru itu ngambil istilah-istilah pembelajaran tadi? Oh, halaman 100 sampai 102 misalnya. Oke, kemudian klik O. Oke. Kan Setiawan ini kan ya. Nah, itu otomatis tanpa kita nulis. Nah, sekarang di daftar pustaka, Bapak Ibu tinggal klik bibliografi ini sebelahnya insert citation. Klik. Dipilih ini semuanya standar internasional. Jadi Bapak Ibu mau pakai manapun boleh. Ini misalnya saya pakai yang pertama bibliografi boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Klik. Kan ini sudah kan Pak Heru setiap 2023, nah ini sudah sesuai standar internasional. Nggak perlu ngedit satu persatu. Nah, bibliografinya tinggal diedit jadi daftar pustaka. Udah. Misalnya pendapat ini juga diperkuat oleh. Nah, berarti kan nambah nih. Insert citation lagi, add new source, misalnya dari buku. Bu Yuliwati, judulnya tentang optimalisasi pembelajaran bahasa di laboratorium. Nah, tahun berapa? Misalnya 2024. Kotanya misalnya Semarang. Kalau buku kan ada, kalau jurnal kan nggak ada tadi ya Pak. Kan beda ini. Jurnal juga nggak publisher. Misalnya publishernya adalah Bumi Aksara. Nah, saya klik OK. Otomatis ya Pak, ini pendapatnya Bu Yuliwati. Nah, sekarang tinggal di klik daftar pustaka, ada kata update. Diklik. Klik. Sudah sesuai. Gitu Pak. Oke. Bang Pak. Cepat ya, mati cepat kan tanpa kita ngerti gitu. Biasanya yang kendala itu terutama Bapak Ibu guru, malesnya di sini. Tulis manual satu-satu dan sebagainya. Kalau pakai aplikasi Mendeley kayak saya lebih enak lagi karena bukunya sudah saya download PDF, nanti tinggal disesuaikan aja tanpa ngerti gitu. Tapi harus download dulu banyak
buku, banyak artikel, masukkan ke Mendeley namanya, kemudian dipanggil di Mendeley lebih komplit. Kira-kira seperti itu. Semoga membantu ya Pak Heru. Oke, terus Pak. Ada lagi? Masih ada waktu sampai jam 3 nih Bapak Ibu. Karena udah banyak yang izin pulang nih. Bu Nunung jemput anak. Bu Astri perjalanan pulang. Nah, Bu Evi sudah pulang. Mas Husna, Mas Muna, yang jemput anak enggak? Enggak, Pak. Anak ada di Mawon. rumah. Ya, anaknya tetangganya mau jemput sih loh. Belum ya, berarti belum. Masih ada waktu nih Bapak Ibu untuk diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan, dimasukkan di OC, karya ilmiah inovasinya di 7.3 kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi OC-nya. Kalau enggak 7.3, 7.4. Nah itu tinggal dimasukkan ya hasil karya. Kalau Bapak Ibu nggak mau buat dari nol, Bapak Ibu kan punya skripsi atau punya apa. Nah itu aja diambil isinya, di copy paste di struktur tadi. Ya kan Mas Muna? Diambil Iya. aja, punya di copy Boleh, Pak. pendahuluannya, ditempel itu. Ya boleh. Boleh kan karyanya, kecuali ngambil punya orang. Itu kan punya sendiri. Karya sendiri. Pak. Tinggal disesuaikan tadi dengan struktur yang sudah ada. Untuk template-nya bebas, Pak. Iya, yang penting tadi, yang penting ada urutan tadi, Mas. Ada urutan judul, abstrak, pendahuluan. Sementara template-nya bebas. Kalau mau menyesuaikan ngambil salah satu template dari jurnal juga boleh. Kan tiap jurnal beda-beda. Template-nya, gaya lingkungnya beda-beda masing-masing jurnal. Bu Swati gimana, Bu? Ya, saya buka di LK 7.3 itu kok tentang K3 ya, Pak, menerapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Oh iya kan? Coba dicek lagi. Saya tadi belum. Yang ada Kalau itu yang yang karya ilmiah. itu 6.5. 6.5, Pak. Oh iya, 6.5 ya. 6.5 itu karya ilmiah Ya kan Bu? Coba Bu dibaca yang Bu Swatun. 6.5 itu. Mempublikasikan karya tulis ilmiah, hasil Nah. kajian atau inovasi lab atau bengkel. Betul. Nah itu. Menulis karya ilmiah atau kajian inovasi. Nah di situ berarti 6.5 ya. Oke, Pak. Oke. Berarti di situ 6.5. Jadi pertemuan besok ya Bapak Ibu, kan pertemuan saya 2 kali nih. Pertemuan yang dengan saya itu di tanggal berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ketemu lagi dengan saya sekali. Bapak Ibu sudah membawa hasil yang kita diskusikan. Kita berikan feedback, saya berikan feedback. Yang penting sudah ada barangnya sebelum diupload. Besok, Pak. Saya belum melihat jadwalnya lagi, nanti ketemu saya ya. Oh besok langsung? Besok jam 1. Tanggal 18, Pak. Nah, bukan besok kayaknya deh. Masa Bukan, besok Pak? Kamis tanggal 18, Pak. Kalau Oh iya, iya Kak, bukan besok, Kamis kayaknya. Besok itu Pak Aris kayaknya. Ya, Nanti coba tak tanya Mas Andika coba. tapi besok juga ada Pak Yanuar itu. Oh, besok ada jadwalnya juga, jam 1 juga. Penugasan komponen, Pak. Oh ya itu penugasan komponen kan diskusi itu. Diskusi apa yang sudah Bapak Ibu buat ini nanti seadanya cari skripsi atau apa ditempel di situ, besok kita diskusikan aja gitu. Mungkin di tanggal 18-nya itu apa ya finishing kali ya. Nah, semalam. Itu kan nempel-nempel aja Bu. Sementara yang penting keisi gitu loh. Syukur-syukur Bapak Ibu masih punya file skripsi itu aman. Kalau skripsinya bukan tentang lab, Pak. Nggak masalah, kan tadi saya menyampaikan. Skripsinya di pembelajaran di sekolah nggak masalah. Tidak masalah. Pak, makasih. Tugasnya banyak. J, mohon maaf ini bukan saya yang menugasi loh ini.
berapa komponen itu ya Pak? Banyak banget ya Pak? 3 7, sampai Pak. 6. Iya, Ada 7 banyak itu komponen. teman. Ya, seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan, Pak. 30 komponen, Pak. Oh iya kan? Kalau pekerjaannya menumpuk, saya ada solusi Pak Indri. Dijejer aja. Siap, Dijejer aja, Pak. tidak menumpuk. Selesai dong, Yang Pak. penting iya ya. Yang penting itulah maksudnya di sebisanya, makanya saya beri saran tidak harus membuat dari nol, tapi barang yang sudah ada dioptimalkan. Misalnya punya skripsi atau pernah nulis best practice atau mungkin dulu pernah nulis PTK kan bisa dikonstruksi ulang nih, dikonstruksi ulang kemudian dimasukkan ke dalam template urutan karya ilmiah tadi. Begitu, biar tidak memberatkan Bapak Ibu. Tuhan saja mengasih ujian cobaan sesuai kemampuan manusia ya. Masa instruktur ngasih contoh peserta melebihi itu gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada Ya, pertanyaan Pak. sebelum Oke, Pak. satu? Siap, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, Nje, Bapak Ibu. Nggih. Oh, ada pertanyaan, monggo Itu monggo. nggih ada. Itu kan di komponen 6.1.2 itu kan ada sertifikat kegiatan nggih, Pak, untuk bukti dari pengumpulannya itu. Terus ketika kita mengikuti sertifikat itu kan kalau diklat Ya, misalnya lab komputer, diklat sekarang kan belum ada nggih. Jadi kalau misalnya saya menggunakan sertifikat di apa nih kok yang ruang belajar nih kok bisa, Pak? ruang belajar bisa Bu, Nggih, bisa dipakai itu ruang belajar. nggih. Nggih, ngoten. Yang penting Berarti bisa. segala kegiatan yang ada sertifikatnya gitu aja bisa. Nggih. Oh, nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Cukup nggih, Pak Hendrik mau menjemput anak kayaknya ini. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih untuk siang hari ini. Semoga memberikan insight, ada pemahaman baru, pengetahuan baru. Ya, saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, itu kan dengan tugas yang banyak bisa terselesaikan semuanya, tentunya dengan berbagai kesibukan di sekolah. Saya memahami itu, bukan administrasi, kesibukan yang lain-lainnya, Bapak Ibu ya. Tetap dijaga kewarasannya gitu kan, menjaga kewarasan dengan olahraga, makan sehat gitu. Bapak Ibu. Baik dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun sangat Terima Pak kasih, Yani. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi pertemuan materi dengan Pak Yanuar. Untuk hari ini sesi diklat sudah selesai, nggih. Kita lanjut lagi besok pukul 13.00 WIB dengan Pak Yanu lagi, sepertinya nggih, penugasan nggih. Oke, untuk besok, untuk kemarin Bu Penny kayaknya sudah diberi nggih, tugasnya. Iya, Pak. 6.1 sama 6.2. Oke, untuk besok berarti pertemuannya itu nanti mungkin untuk keterangan lebih lanjut biar nanti diinfokan sama Pak Zen. Oke. Ya, sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Mungkin ini Pak, mohon bantuannya apa ya, bantu bikin checklist katanya tugas Pak. Nek saya sendiri bikin checklist tugas ini barangkali ada yang kelewat Pak, barangkali bisa dibantu dari pihak apa LPP untuk apa ya, ngelis apa saja sih LK-nya itu saja, barangkali saya sendiri yang kelewat LK-nya. Ngeten Pak, Yes, ya. terus Bu. Iya, setuju, Pak. Soalnya untuk LK3 utamanya, jujur kalau saya masih bingung terkait LK ABC sama 3.1.2 itu korelasinya yang tepat yang gimana saya masih bingung. Oh, gitu. Yes, siap.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada Zoom siang hari ini. Zoom saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dika. Terima kasih. Terima kasih, Bunda.